buat tim No Bill No Justice. Kita bela Agus sampai dapat keadilan. Tim Hajar, Hajar. Kak, foto Kak. Kembalikan uang Agus. Nobi, kembalikan uang Agus. Ya, kembalikan uang Agus. Pak Novi. Ganti yang Agus lagi tapi sayang Agus. Sayang Agus. Kami sayang Agus. Artinya sekarang Agus nggak sedih banget ya Agus. Sarangnya Indonesia. Sayang Agus. Sarangnya Indonesia. Agus menang. Agus menang. Agus menang. Pembukaan kantor Pantai Indah Kapuk 2 di sini teman-teman ya. Ini adalah kantor ke-6 yang buka dari Quotient Center. Kita komit untuk buka 17 cabang baru dalam 1 tahun ke depan di Indonesia. Tujuan kami adalah membantu masyarakat dan korban yang mana adalah warga negara dan masyarakat Indonesia teman-teman di sini ya. Quotient Indonesia atau LQ Indonesia Law Firm tidak pernah takut melawan siapapun, walaupun mayoritas netizen melawan, tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya. Jadi mayoritas tidak bisa merubah hukum, tapi hukum adalah panglima yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin aku diejek bahwa seluruh dunia menertawain aku. Mulai hari ini justru udah nggak tertawa lagi, tapi kita sama-sama membantu Agus. Amin. Ya, Agus sudah dilayani di rumah sakit terbaik berkat Bang Abi. Parah bahwa istri dan 2 anakku juga disangkut pautin gitu. Separah bahwa keluargaku dianggap memakan uang haram, uang yayasan donasi. Separah bahwa aku disumpahi, termasuk anakku komen DM, kemudian juga serangan ke Instagram istriku dibilangnya ya dalam tanda kutip perempuan tidak bermoral, kemudian juga aku ya disebut sebagai laki-laki tanpa alat kelamin, ya seperti itulah Bang. Bagaimana ya, serangan-serangan yang sangat personal, serangan-serangan yang sangat ofensif. Bagiku, aku diminta untuk mediasi pertama ya Bang, Abang kan tahu kan, bahwa di mediasi pertama aku diminta oleh pihaknya Teh Novi. Pasti pihaknya Teh Novi itu ada dari Gary ngontak timku, kemudian Gary hubungin, kemudian juga Brian kontak dengan cara bersurat. Iya, ini yang pertama ya. Yang pertama Bang itu. Nah, aku tahu kalau aku masuk dalam suasana itu pasti ada pro dan kon kan Bang. Yeah. Karena kan di situ ada dua belah pihak yang berselisih. Merasa keprank nggak lo akhirnya di acara itu? Pasti Bang, karena gini Bang. Tahan, gue mau nanya dulu. Di deal-dealan lu ada live nggak? Nggak ada. Di deal-dealan kalian ada live nggak? Ada. Live apa? Live YouTube. Live YouTube. Di deal-dealan lu ada live YouTube nggak? Nggak Di ada. deal-dealan lu tayang di mana? Nggak ada tayangan-tayangan Oke, Bang. oke. Gitu. Akan kita lakukan wawancara selesai damai. Ya. Jadi kan apa tadi Bang bilang, saya keluar sebagai seorang apa Bang? Seorang yang keren. Jadi gue bilang cuma 2, keluar dihujat, keluar keren. Tapi gue kasihan dia keluar dihujat, karena hujatannya parah banget. Sampai ke anak-anaknya. Ya, kita bersipati. Novi juga bersipati. Gary juga bersipati. Semua bersipati, makanya kita duduk bareng di sini. Jadi gini Bang, makanya kita harus cerita kronologi itu ya Bang. Jadi waktu saya datang ke sana, terus terang saya nggak dapat pasal-pasal Bang. Jadi yang saya pegang kan oke, mekanismenya sudah akan diatur oleh mereka. Kemudian saya datang ke sana dan langsung dikasih oleh PH-nya Teh Novi itu berupa draft. Hard copy. Nah, printan printan asli, dia sebutnya seperti itu bahasanya, waktu itu dikeluarin. Dan saya lihat, oh seperti ini. Baca? Saya baca dong pasti Bang. Saya baca. Meskipun memang
sekilas dong, kita waktu itu Bang Giri juga lihat ya. Jadi saya baca, oh ini maunya gitu. Tapi tidak detail ya. Ya saya baca karena mereka sedang membahas, Bang. Jadi waktu saya baca, oh oke, maunya ini. Dan yang lebih mengerti mengenai pasal-pasal itu kan orang ahli hukum lah, Bang. Kalau misalnya aku keluar dari situ, berarti dianggapnya aneh-aneh dong aku, Bang. Pasti ini ya aku ya bahasnya pegangannya hanya di situ. Nah, dibahaslah sama Mas Giri ya, sama PH Brian, dan Tenovi belum datang kalau nggak salah waktu itu. Nah, belum datang waktu itu. Dia masih ragu. Masih ragu. Itulah pokoknya sekilas waktu itu Tenovi belum datang. Kemudian bahas dengan KM, Krisnamurti dan juga FA. Prinsipnya yang diperkarakan waktu itu cuma satu, yang apa ya, Permensos ya kalau nggak salah waktu itu. Harus ada Permensosnya. Iya, gitu. Harus ada Permensosnya gitu. Karena kan ini disiapkan dari PH-nya Tenovi kan, jadi semua kan. Jadi yang mempertanyakan itu dari FA. Yang itu ada dalam draft itu, ya udah nggak masalah, bahas aja silahkan saya bilang. Oh, dibahas. Singkat cerita ada perdebatan lah dengan Mas Giri ya sebentar soal itu segala macam. Alot ya sebenarnya Mas Giri, alot. Habis itu Oke lah, nggak masalah kata FA. Kalau begini nggak masalah, kita dealkan aja. Wah, saya juga luar biasa nih, ketemu nih di sini. Saya udah melihat titik temu di situ, Bang. Titik temu kita lihat di situ, dan ya sudah, kita tinggal tanda tangannya, sign gitu loh. Kita perjanjian di Kemensos. Iya kan? Iya, di situ juga ada pembahasan sebelumnya bahwa kalau Teteh dipaksa tanda tangan di lokasi, kita bertiga walk out. Jadi intinya what's going on there, terserah mau ada nego atau enggak, tanda tangannya di Kemensos, gitu kan? Betul. Kesepakatan itu tidak terjadi. Singkat cerita, Bang, pada saat saya datang, itu Om Brian ke table ya, Mas, itu menjelaskan terkait poin di mana, draft di mana yang uang itu akan dipakai untuk pengobatan Agus. Itu live, aku lagi live. Mbak Emma Waraka juga live. Sisanya nanti akan diputuskan oleh Kemensos dan diberikan ke penerima manfaat lainnya gitu. Terus ya sudah, aku mikir gitu. Oh ya sudah kalau seperti itu. Mas Giri langsung bilang, enggak kayak gitu. Karena perundingan di meja yang ada Mas Abe nggak seperti itu. Jadi menjelaskan. Tahan. Mas Abe, seperti itu tidak perundingan di meja yang ada Mas Abe? Saya nggak karena saya hanya by draft by draft, dan yang saya tahu pada saat itu segala sesuatunya sudah sepaham. Setelah perundingan selesai duduk nih kan? Belum. Berunding lagi keluar. Terus akhirnya aku udah mulai gelisah kan, wah ini gimana nih gitu. Aku udah mulai nggak nyaman di posisi itu. Akhirnya kita keluar ya, Mas. Kita ngobrol. Siapa aja yang keluar? Berdua doang. Ngobrol berdua awalnya. Terus ngomong, Mas ini gimana? Terus akhirnya Mas Giri menjelaskan di table sana, penjelasannya nggak gitu ya. Jadi penjelasannya itu seperti ini. Mungkin Mas Abraham bisa ingat juga bahwa penjelasannya adalah mengenai pasal itu, dari pihak Bang Farhad bilang kalau pihak mereka sendiri yang mengajukan ke Kemensos akan berat. Dimintanya mengajukan sama-sama dari pihak Tenovi. Yang dimana aku tahu itu nggak akan deal dong gitu kan, karena kita mengikuti undang-undang PUB. Tahu lagi gue. Harus tanda tangan di situ. Betul. Gitu. Jadi, nah di situ aku sudah mention, aku bilang, tapi tetap diarahkan sama nggak apa-apa, yang penting tertulisnya seperti ini di sini. Nggak bisa menurutku gitu loh, nggak bisa seperti itu. Namanya kita sepakat di meja, itu yang kita laksanakan, gitu kan Bang? Ya kan bareng-bareng aja ke Kemensos, nggak usah tanda tangan di situ. Itu. Iya kan, mau lu begitu kan? Itu. Oke. Sekarang udah ngerti kenapa tidak terjadi kesepakatan kan? Paham kan? Kasihan juga Mas Abe ini, soalnya dia posisinya itu serba bingung. Turut prihatin ya, karena Abraham Silaban ini kan hanya pembawa acara, host aja di acara yang diundang gratis sama Novi gitu. Awalnya di Gedung Juang gitu. Kemudian karena di Gedung Juang itu dia gagal, ya. Saya kasihan ke dia gitu. Karena waktu itu saya juga nggak tahu kalau ada Abraham Silaban gitu. Akhirnya saya bilang bahwa saya nggak tahu Anda datang. Dia juga merasa kecewa dengan sikap Novi waktu itu gitu. Karena pendukungnya itu banyak mengintimidasi dan teriak-teriak gitu. Dan tujuannya kan hanya untuk menjebak kita. Sampai dihadirkan UMKM segala macam, kan tujuannya ke situ. Itu adalah
Udah lihat niat-niatnya sudah ada di situ. Nah, kemudian waktu Berayan mengontak kita mau damai dengan draft yang mereka ajukan itu, ya saya berpikir kita undang Abraham aja, padahal tanpa dia juga nggak ada masalah sih. Supaya, nah ini gue telepon nih supaya lu bisa menutupi kecewaan yang kemarin lah gitu. Dia mau, tapi dia bilang saya profesional ya, ada bayarannya gitu. Ini di Richard Lee. Bukan untuk hadir di apartemen Verde. Nah, berapa saya tanya bayarannya, dia bilang 15 juta. Terus kalau buat Agus ya terserah lah, pokoknya kalau Agus yang nentuin tarif. Tapi pasti ada tarifnya lah. Nah, di situ teman-teman bilang, wah sudah kita bantu dia kok bayar lagi kan gitu. Terus saya bilang ya udahlah kita menghargai lah gitu. Mungkin dia lebih profesional gitu. Yang jelas kita bayar. Bukti transparan semua lengkap, nggak ada masalah gitu. Bukan gratisan loh, bukan gratisan gitu. Nah setelah acara itu terjadi, dari awal tuh saya udah bilang kita duduk satu meja bundar, udah sepakat semua, ayo tanda tangan. Yang menghalangi tanda tangan itu adalah Abraham. Dia bilang, Mas, yang menghalangi tanda tangan harus di depan wartawan. Oh nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi tanda tangan wartawan. Atau tinggal bilang ya ini seremonial aja, pura-pura aja gitu. Kayak orang bikin apa? Batu prasasti kan tidak diukir dulu kan, tanda tangan pura-pura nanti diukir kan, kira-kira begitu. Nah, gara-gara dia itulah yang membuat saya bilang sama teman-teman, kamu tahu kan kalau saya ngomong pasti ada maksud saya gitu. Kalau kalian bantah nanti lihat apa yang terjadi nanti gitu. Benar. Ditundalah acara itu, makanya terjadi panjang. Kalau hari itu sudah tanda tangan di meja nggak apa-apa, kan sudah ketahuan dong bahwa akan tidak pada saat tanda tangan itu nanti akan menolak atau tidak, udah ketahuan di meja harusnya gitu. Tapi gara-gara Abraham Silaban yang bilang nanti aja katanya, karena itu nilai mahalnya kan dia wartawan di situ. Tapi Krishna oke. Gilang oke nanti di sana. Jadi saya kalah suara.